Rizky, ini dokter kita nih, dokter Oh. hewannya nih. Dokter Ya, halo Dokter Kania. Kania, Ya. saya Rizky. Berarti ini Rizky. yang sakit gitu, Kang Asep? ini Oh, ini yang ada sakit kendala ya? lah, ada yang Kendala. kendala Ini dokter sakit. sakit apa ya? Ini dia ada skabies di telinganya. Skabies. Iya, namanya skabies. Jadi parasit dari luar gitu. Dan ini rentan Di menyerang kelinci. Iya, dia kelinci banyak ya? banget. Paling banyak sih penyakitnya emang paling sering skabies yang ada. Gitu. Oh, oke. Dia menular juga. Oh, menular. Berarti ini tempat karantina berarti ya Kang Asep ya? Yang sakit-sakit di karantina agar tidak menular ke yang lain ya? Iya. Nah, Dok, kalau boleh tahu seberapa rentan sih kelinci ini terserang penyakit? Kalau mungkin skala peliharaan rumah deh gitu. Kalau di pelihara rumah tergantung sama perawatannya. Kalau misalnya kandangnya itu dia sendiri, mungkin lebih mudah perawatannya karena kan nggak ada penyebab yang lainnya, mungkin nggak ada hewan lain di rumah. Jadi penularannya mungkin hanya dari lingkungan. Tapi Lingkungan, ya. dari lingkungan tuh juga bisa banyak penyebabnya gitu. Bisa ada skabies ini bisa dari lingkungan juga, mungkin dari area yang lembab atau mungkin cuaca kayak gitu-gitu. Terus mungkin kalau kelinci itu paling sering selain skabies biasanya diare ya Pak Asep ya. Iya. Diare dan penyakit pencernaan. Jadi paling sensitif itu dia sama pencernaan. Jadi kalau misalnya pakannya salah, pakannya bermasalah dan nggak cocok sama dia, itu pasti langsung berefek lah sama Berefek, ya. iya sama Nah, itu. saya dari juga Dokter Kania membuat sebuah sistem pengobatan mobile. Itu bisa diceritain Dok, kayak gimana mobile Iya, vet jadi itu? kita sebenarnya dari Kaples Mobile Vet, saya juga selain di sini sama Pak Asep juga, saya punya mobil klinik namanya Kaples Mobile Vet. Nah, kalau untuk mobil klinik itu kita runningnya memang judulnya kan mobile ya, jadi Mobile. kita pindah-pindah ke tempat-tempat sesuai house call pasien. Jadi kita bisa ditelepon sesuai house call di mana kita bisa samperin, atau ada beberapa waktu juga, beberapa tempat kita tuh jadwalnya udah ada, jadi udah tersedia di Instagram. Biasanya tuh kita ada di jam-jam dan di hari-hari tertentu gitu, ada di spot-spot tertentu, kita mangkal gitu istilahnya ya. Kalau yang mobile vet itu tuh fasilitas apa aja, Oke. Dok, yang ada di mobile vet? Kalau buat klinik mobile vet itu pertama dia klinik hewan yang untuk semua hewan ya, maksudnya selagi kita bisa tangani pasti kita tangani. Jadi nggak cuma kelinci aja, nggak cuma anjing kucing, mungkin ada exotic pet atau hewan-hewan lain yang bisa diperiksain. Mau diperiksain kita sebisa mungkin kita terima. Kalau untuk fasilitasnya pasti selain pemeriksaan umum, terus ada diagnosa lanjutan seperti USG, terus ada mikroskop, terus pengobatan scaling untuk hewan, terus ada nebulizer, terus juga ada biasanya kita ada operasi-operasi minor lah untuk yang seperti sterilisasi dan lain-lain. Berarti bisa sampai operasi ya? Iya, betul. Oh, oke, terima kasih Dok. Banyak banget tips and trick untuk memelihara kelinci. Nah, saya Iya. pengen balik lagi nih. Hal yang terpenting yang mungkin Sobat Tani juga tunggu-tunggu. Kang Asep, kita udah bahas dari budidaya, gimana rawat kelinci, baik dari kelinci hias hingga kelinci pedaging, dan banyaknya kelinci sampai bahkan ekspor ya Kang ya. Kalau boleh tahu omsetnya berapa sih Kang dengan budidaya kelinci ini dengan beberapa mekanisme atau segmentasi pasar yang begitu luas ini Kang? Kalau berbicara masalah omset, mungkin sebenarnya saya tidak bisa menyebutkan secara detail ya. Hanya mungkin lumayan lah. Lumayan lah ya. Cukup lah, artinya Cukup cukup. lah. Artinya kalau bisa dibilang budidaya kelinci ini seberapa menjanjikan sih Kang Asep? Untuk budidaya kelinci ini kalau menurut saya sendiri sangat menjanjikan lah. Karena prospeknya bagus gitu kan. Kenapa saya bilang begitu? Ini dengan adanya tuntutan pasar, permintaan seperti kelinci pedaging ataupun kelinci hias gitu. Nah, dengan adanya itu sehingga saya bisa sedikitnya membayangkan gitu bahwa pelihara kelinci ini, budidaya kelinci ini lumayan menjanjikan. Menjanjikan ya. Dari yang tadi segmentasinya masih luas dan belum terserap ya. Artinya Betul. belum banyak pelaku budidaya kelinci di Indonesia ya Kang ya. Nah, target Kang Asep ke depan apakah akan dikembangkan lagi dari bisnis usaha budidaya kelinci ini Kang? Seberapa nanti target untuk pengembangannya Kang? Kalau target saya sih lebih diperbanyak di pedaging ya. Pedaging ya. Karena ini melihat tuntutan pasar, permintaan pasar yang tadi, ini skalanya lumayan cukup besar. Dan ini kebutuhannya kontinu.
kebutuhannya selain kontinu itu lumayan banyak dan besar juga. Oleh karena itu mungkin kita harus menyiapkan itu semua, termasuk bahan-bahannya ataupun bahan baku dari segi pembibitan, sehingga kita memiliki target harus memiliki ribuan ekor indukan kelinci, khususnya pedaging. Gitu. Oke, terima kasih Kak Asep. Kita sudah berbagi bagaimana budidaya kelinci, baik itu pedaging maupun hias ya Kang ya, yang tentunya ini adalah prospek usaha yang sangat menjanjikan. Sobat Tani, Anda suka dengan kelinci dan ternyata kelinci bisa menghasilkan yang cukup lumayan untuk bisa menambah pundi-pundi ekonomi keluarga ya Kang Asep. Alhamdulillah. Kita ketemu di episode berikutnya.